Ya, gimana? Ya, Doa dulu doa ya. dulu ya. Oke, oke. Silakan. Let's start our lesson with pray. Let only the best happen to us. Let only the best happen to us. Let only the best happen to us. Welcome, Koko. Oke, terima kasih, Kemos. Halo, selamat siang, teman-teman. Ya, teman-teman, kita mulai acara kelas matematika. Soalnya baru hangat ya. Koko baru kasih di Koko udah share ya. Teman-teman, boleh absen dulu. Ini kayaknya banyak orang yang baru ya. Jadi teman-teman, seperti yang Koko panggilnya Koko Irwan Minghok ya. Boleh Koko Irwan aja, boleh Minghok aja ya. Oke, teman-teman, ini cara absennya. Misalkan Irwan, Koko ketik ya di chatnya. Misalkan G10 Santa Maria ya, Santa Maria misalkan. Maria Tangerang. Seperti itu ya, teman-teman. Ini ada yang beberapa yang baru ya. Kalau Michael kayaknya pernah ikutan ya, Michael ya. Michael grade 4, Evelyn Cynthia ya. Oke, kalau sudah, kita kerjakan. Jadi kelas ini teman-teman, apa bentuknya atau acaranya. Jadi nomor satu teman-teman coba dulu nih kerjain ya. Nanti setelah 5 menit kita bahas bareng-bareng ya. Pakai dasar teori apa, pakai rumus apa. Nah teman-teman yang sudah dapat temuin jawabannya boleh chat di Zoom chat ini ya. Jadi boleh tulis jawabannya berapa, boleh tulis caranya juga boleh ya teman-teman. Nah silakan teman-teman kita mulai aja ya. Dari jam 2.08 ke jam 2:13. Dan juga teman-teman boleh kirim soal juga ke grup. Satu orang boleh kirim 2 ya maksimal ya. Jadi 2 soal yang tersulit teman-teman yang nggak bisa langsung Koko bahas di sini ya. Silakan kirimnya ke grup yang ke kelas matematika New Normal Center ya. Nanti kita bahas hari ini juga. Nah sambil nunggu soal dari teman-teman, nomor satu mungkin pasti ya, usahakan teman-teman cari jawabannya. Silakan. Berarti di jam 2:13 ya. Kita bahas soal nomor satu ini. Oke, yang baru datang, silahkan kerja nomor satu ya teman-teman. Nanti di jam 2:13 kita bahas ya. Waktunya 4 menit lagi untuk mencari jawabannya teman-teman. Bagi yang sudah ketemu jawabannya boleh ditaruh di chat. Jawabannya berapa?
Ini adalah soal-soal yang dilombakan ya teman-teman. Siapa tahu soal-soal ini akan keluar di ulangan harian teman-teman ya. Karena ujian nasional sudah ditiadakan di SD, di SMP, SMA. Jadi ada ujian AKM sekolah paling ya dari guru-guru teman-teman. Jadi ini mungkin soal-soal tantangan di ulangan harian teman-teman. Atau teman-teman ikut lomba kali dalam waktu dekat ini ya. Lomba matematika selama pandemi banyak lomba-lomba matematika secara online. Jadi teman-teman bisa ikutan, bisa juga nanti mendapat uang, uangnya ditransfer, pialanya dikirim, piagamnya juga dikirim, medalinya juga dikirim. Jadi secara online semua, lomba matematika ini bisa diadakan. Oke, ya 1 menit lagi teman-teman. 2010. Wah, masih kurang tepat, Jason. Mungkin turun lagi, Jason. Di bawah 2010 ya, jawabannya. Tahunnya ya. Nggak apa-apa ya, Jason ya. Coba lagi. Satu menit lagi, teman-teman. Di 2013. Di sini kita bahas ya. Oke, yang baru datang, Vivi. Kita ke nomor 1 ya, Vivi ya. Nah, ini udah 5 menit. Berarti saatnya Koko untuk membahas soal ini. Ya, tadi ada Jason jawab 2010. Ini teman-teman Koko stop sharing ya. Nanti lihatnya di grup aja yang baru datang. Vivi. Sekarang kita ke whiteboard ya, teman-teman. Nah, whiteboard-nya ini saya buat vertikal aja ya. Oke. Nah, teman-teman, aku lihat dulu soalnya ya, sebentar ya. Nah, ini dia. Jadi sekarang, bunyi soal nomor 1, sekarang kita berada di tahun 2003, bilangnya seperti itu ya. Perbandingan umur ayah saya, ibu saya, adik saya, 12, 9 banding 1 ya. Jadi, tulisannya demikian, teman-teman. Perbandingannya, kita boleh tulis ayah itu X ya. Oh, langsung aja deh. Ayahnya X. Terus kemudian ibunya, ibu saya itu Y. Kemudian adik saya, adik laki-laki itu Z ya, teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman, kita ubah perbandingannya seperti ini, 12 banding 9 banding 1 ya. Oke, jadi kita misalkan si ayah itu X, ibu itu Y, adik laki-laki itu Z. Ya. Oh ya, sebelum masuk ke soal ini ada dasar teorinya. Dasar teori dari rasio ya, atau perbandingan. Jadi teman-teman jika ada perbanding A dan B sama dengan C banding D, itu teman-teman boleh tulis A per B, C per D, teman-teman. Jadi rasio adalah dalam pecahan ya, jadi bisa diubah dalam bentuk pecahan. Nah ini bisa juga teman-teman kali silang.
Ini dasar teorinya ya. Jadi ini bukan soalnya. Apa? Kali silang jadi teman-teman. Jadi kali silang itu berarti teman-teman bisa jadi A kali B, B kali C ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau cari C sama dengan bisa jadi A kali D per B gitu. Jadi si ratio ini bisa diubah ke dalam pecahan, bisa di apa multiple cross ya, atau kali silang ya teman-teman, kali silang. Kemudian bisa cari nilainya si C berapa, jadi A kali D per B. Nah ini salah satu dasar teorinya. Ini kok hapus ya. Nah jadi kalau ada 3 perbandingan gimana teman-teman? Nah jadi karena yang ditanya, saya baca lagi soalnya ya. 5 tahun dari sekarang berarti 5 tahun akan datang ya. Berarti plus 5 nantinya. Masing-masing plus 5. Ayah saya berumur 41. Oke, 41. Pada tahun berapa adik saya lahir ya? Oke, adik saya lahir tahun berapa ya? Oke. Nah, jadi caranya kita apa? Konsen ke ayah sama adiknya ya, berarti ya. Pokok lingkarin ya. Yang apa? Oh, ini kecoret ya. Yang dimaksud di soal ditanya soal kan ayah sama adiknya aja. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, sebelum itu juga ada yang diketahui di soal itu namanya apa? 5 tahun dari sekarang ayah saya umur 41 berarti X ditambah 5 sama dengan 41. Ini juga ada di soal ya di kalimat sebelum pertanyaan. Pada tahun berapa adik laki-laki saya lahir ya? Nah itu yang ditanya ya. Tahun berapa sih adik laki-lakinya lahir? Berarti kita konsen ke ayah sama adik laki-laki ya. Jadi dari situ kita bisa dapat apa? X banding Z sama dengan 12:1. Nah, teman-teman boleh ambil dari 3 perbandingan, bisa ambil 2 perbandingan ya, teman-teman. Nah, jadi dari sini kita ubah jadi X per Z yang dari dasar tadi ya 12/1, sehingga kalau kita nyari Z adalah adik laki-laki, Z-nya jadinya X per 12 dari persamaan ini ya, teman-teman. Nah, kemudian kita ambil ini persamaan 1 ya. Kemudian dari situ teman-teman bisa tahu bahwa ini ada persamaan kedua, yang dari soal X plus 5 sama dengan 41. Berarti X-nya sama dengan 41 dikurang 5, jadi 36 ya. Teman-teman ini persamaan 2 X-nya 36. Kemudian 2 dimasukkan ke 1 ya teman-teman. Persamaan 1. Jadi sehingga si Z-nya kita bisa tahu nih, Z-nya sama dengan si anak laki-laki Z ya. Si X-nya, si ayahnya. Jadi 3X per 12 kita masukin X-nya 36 per 12. Jadi dia 3 tahun. Sorry, jangan terus 3 tahun dulu, 3 dulu ya. 3, kemudian ini kan kita berada di tahun 2003, di soal disebutkan gitu ya. Jadi di tahun 2003. Sedangkan umur di 2003, adik itu umur 3 tahun. Berarti tinggal kurangin aja, lahirnya kapan? Adik lahir, berarti jawabannya adik lahir 2003 saat ini dikurang 3 tahun. Jadi jawabannya tahun 2000, dia lahirnya di tahun 2000. Itu dia jawabannya teman-teman. Ada pertanyaan teman-teman? Ya, silakan yang ingin bertanya. Ini soalnya gampang banget ya. Kalau sudah tahu jawabannya gampang ya teman-teman ya. Oke, ada yang mau bertanya? Jason mau bertanya? Yang lain, Rachel, Giselle, Cynthia, Michael, Amos juga. Ada yang ingin bertanya? Ya, jelas. Oke. Aku masih agak bingung yang XY. Oke. Ini ayah diganti ke X. Ibu diganti Y. Adik laki-laki diganti Z. Hanya untuk
nulisnya gampang aja. Jadi nggak ditulis jadinya ayah tambah 5 sama 41 kan kepanjangan ya. Jadi kita ganti satu huruf aja wakilin. Nah, dari 3 perbandingan ibu nggak ikutan. Karena kan konsen kita ke ayahnya yang diketahui kan. Sama kita nyari umur adik. Berarti kita ambil yang X sama Z aja. Si Y ini hanya pajangan aja. Si ibunya hanya pajangan aja. Sehingga kita dapat di soal X banding Z itu 12 banding 1. Kita ambil, terus kemudian ada 5 tahun akan datang umurnya 41. Berarti kita buat persamaan matematikanya X tambah 5. Karena 5 tahun dari sekarang kan gitu ya. 5 tahun dari sekarang artinya akan datang ya. Future ya. Jadi X tambah 5, 41. Jadi bisa dicari 5 tahun akan datang itu umur ayah 41. Tapi kalau pada saat sekarang 2003, berarti kan kita kurangin 41 kurang 5, jadi 36 umurnya. Nah, setelah dapat 36, itu umur yang sekarang 2003. Nah, kita masukin ke persamaan perbandingannya yang Z sama dengan X per 12 ya. Kita sudah kali silang, tujuan kita nyari adiknya ya. Siapa tadi yang nanya? Namanya Jason ya, oke. Kemudian sudah dapat itu Jason dimasukin ya ke X-nya 36 ke persamaan Z sama dengan X per 12. X per 12 itu ya, jadi 36 per 12 sama dengan 3. Jadi pada saat 2003 dia umur 3 tahun. Berarti tinggal dikurangin aja. Jadi 0 tahun ya Jasonnya. Adiknya ya. Jadi 2003 kurang 3, jadi 2000, tahun 2000 dia lahirnya. Oke ya, cukup jelas ya teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyain? Yang baru datang BRK mau nanya, soalnya ada di grup ya. Nanti BRK nanya nih ya di grup. Soalnya udah bergabung belum di grup ya BRK? Kalau sudah pasti nggak ada soalnya ya. Oke. Nah, teman-teman kita lanjutin nomor 2 ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Ini dihapus saja. Oke, tadi selingan. Kita ke soal ini berarti ya. Kita ke nomor 2 ya, teman-teman. Nah, ini ada soal sekarang di 223. Teman-teman coba kerjain 5 menit ke depan. Nanti di jam 2 lewat 28 kita bahas soal nomor 2 ya. Atau teman-teman punya soal, silakan hari ini. Teman-teman boleh kasih soal ke Koko dan saat ini juga Koko akan jawab ya di kelas ini. Jadi masing-masing satu soalnya 2 soal maksimal. Jadi boleh teman-teman kasih soal matematika atau soal-soal IPA ya. Yang hitung-hitungan ya, jangan soal teori nanti Koko juga mesti cari juga ya. Soal IPA kan ada teori juga ya. Teori apa namanya? Teori hukum Newton 1. Nah, itu Koko bisa jawab sih. Ya. Jadi banyak teori-teori yang definisi yang IPA jangan ditanya dulu di sini, yang IPA yang hitung-hitungan ya. Dengan matematika yang bisa dihitung-hitung. Oke, teman-teman, silakan dibawa soalnya yang teman-teman nggak bisa, dibawa ke foto, di foto, nanti langsung taruh di grup. Nanti Koko lihat di situ dan Koko akan jawab soalnya. Belum ada yang kirim ya? Oke deh. Nah, sementara itu, teman-teman kerjain ya soal nomor 2. Oke, nggak apa-apa. Siapa nih namanya 6C ya? Sorry telat ya, nggak apa-apa. Silakan. Colin ya. Oke, kita ke nomor 2 ya sekarang. Di 28 ya, masih 3 menit lagi teman-teman.
Silakan cari jawaban nomor 2. Nanti kita bahas ya. Ya, oh ya teman-teman, Koko mau tanya, yang liburnya kapan sih pas Lebaran? Boleh di-chat. Kasih tahu jawabannya, saya libur dari mulai tanggal sekian sampai Lebaran tanggal berapa gitu ya. Boleh tahu yang teman-teman masih sekolah? Kan setiap sekolah beda-beda ya. 2 minggu atau 3 minggu kok. Ya, boleh tahu dari tanggal berapa? Lebarannya kan tanggal berapa ya, belasan ya? 12 ya? 12, 13, 14 Mei ya? Mungkin belum tahu ya tanggalnya ya. Nggak apa-apa deh. Oke. Oh, dari tanggal 1 Mei. Oke. Sampai tanggal berapa, Richel? Kira-kira 1 Mei memang tanggal merah ya. Hari buruh kan? Buruh nasional ya. Selalu tanggal merah itu. Sampai tanggal berapa, Richel? Apakah tanggal 22, 23? Silakan. Nah, 1 menit lagi ya, teman-teman ya. Di 228 kita bahas soal nomor 2. Siapa yang sudah dapat jawabannya boleh di-chat. Ketemu jawabannya segini. Oke, teman-teman kita bahas ya nomor 2 ya. Nah, sebentar ya teman-teman. Aku stop sharing dulu. Kemudian kita baca soalnya. Oke. Nah, teman-teman, nomor 2, Laila menabung uang di bank sebesar $100. Tina menabung sebesar $40. Setiap akhir minggu, Laila mengambil $3 dari tabungannya. Pada saat yang sama, Tina selalu menyimpan $2,4 dari ke tabungannya. Jadi akhir minggu si Laila ngambil $3, sedangkan si Tina ngasih 2,4, nabung 2,4 lagi gitu ya. Nah, setelah beberapa minggu, uang tabungan Laila akan menjadi $6 kurang dari tabungan Tina. Jadi berapa minggu nih kira-kira uang tabungan Laila akan menjadi $6 kurang daripada tabungan Tina. Jadi dia yang si Laila ini kurang ya dari tabungan Tina ya. Jadi Tina lebih unggul ya di sini ya teman-teman. Oke. Nah, ini nggak dikasih tahu bunganya berapa ya nyimpennya. Jadi dia hanya ngambil dan yang satu nabung gitu ya. Nah, terus kira-kira setelah beberapa minggu uang tabungan Laila akan berapa minggu sih gitu ya ditanya. Setelah berapa minggu uang tabungan Laila akan berkurang. Akan menjadi $6 kurang daripada tabungan Tina. Oke ya. Cukup jelas ya soalnya ya. Ada yang cek screenshotnya. Oke. Tadi sudah. Screennya nggak ada ya, Koko? Kenapa? Screennya. Oh, screennya udah tadi 5 menit yang lalu. Sudah Gambarnya, mengerjakan. Sudah mengerjakan. gambarnya sekarang nggak ada yang tadi Oh, Koko gambarnya nggak ada. jelasin. Oh ya, ya belum ada. Masih ke whiteboard. Habis ini ke whiteboard. Gambar yang apa tadi? Yang soal tadi ya? Enggak, kita ke whiteboard. Koko tadi lagi bacain soal aja, Temos. Ya, oke. Oke, Kita Koko. lanjutin ya, oke.
Oh, oke, oke. Si Jason ya juga nanya. Oh, oke. Jadi tadi kok nanya masih di ini ya. Aku nggak kelihatan screen-nya. Oke, oke. Ya, screen-nya seperti yang tadi ya. Oh, tiba-tiba bingung. Oh, bingung tiba-tiba. Oke. Ya, jadi tadi kok bacain soalnya harusnya pakai whiteboard ya. Nah, jadi sudah selesai tadi baca soalnya ya. Bentar ya. Kok ulang lagi nih baca soalnya. Nah, maksudnya apa? Kok tulis ya. Ini di soal ini nggak ada bank yang berbunga ya. Bunga banknya nggak ditulis. Jadi apa? Yang makna dari soal ini Tina itu Laila itu punya $100 ya. $100 dikurangin $3 X gitu ya. Jadi kita bahasanya seperti itu akan dikurangin dengan 40 yang punya si Tina ya. Tina 40 ditambah $2,4 X sama dengan uh, dia bilang akan berkurang 6 ya. $6. Nah, $6 ini ya, teman-teman. Jadi persamaan matematikanya kita harus bikin seperti ini. Ya, karena dia berkurang menjadi $6 kurang daripada tabungan Tina, jadi dia ada minus 6. Nah, teman-teman boleh bikin versinya mungkin balik-balik ya. Jadi ada yang 100 minus 3X dikurang ditambah 6 ya, maksud pokok sama dengan punyanya si Tina 40 tambah 2,4X gitu ya, bisa juga seperti itu. Atau juga apa 40 tambah 2,4X kurang 6 sama dengan 100 minus 3X, itu juga bisa ya teman-teman ya. Jadi ini hanya versinya aja ya, versi apa penulisan saja. Oke. Nah, kita lanjutin. Jadi teman-teman harus bisa mengubah kalimat yang tadi menjadi polanya seperti ini ya. Jadi 100 kurang 3X. Kenapa kurang 3X? Karena setiap yang kita nyari kan X-nya. X itu adalah nilai beberapa minggu setelah X minggu gitu ya. Yang kita nyari kan, yang ditanyakan beberapa minggu ya. Jadi X minggunya itu adalah X-nya gitu ya. Jadi minus 40 ditambah 2,4X. Nah, teman-teman tinggal sederhanain ya. 100 kurang 3X, 40 kurang 2,4X minus 6. Kemudian kumpulin semuanya. Jadi ini dihitung jadi min 5,4X min 66. Gitu ya. Nah, terus kita nyari nilai X ya, teman-teman. Min 66 dikurang, dibagi. X-nya berapa, teman-teman? 12, 2 per 3. Ini positif ya, karena minus bagi minus, terus kemudian desimal ya. Desimal. Jadi, kita buletin aja di X-nya menjadi 13. Jadi, di minggu ke-13, dia uangnya si Laila akan menjadi $6 kurang dari tabungan Tina. Jawabannya 13. Di minggu ke-13. Oke, teman-teman, ada pertanyaan untuk soal ini? Kecepatan nggak jelasinnya? Ada yang mau bertanya? 1 menit, kok kasih waktu. Mungkin lagi mikir-mikir ya, nanya apa gitu. Oke, tidak ada yang mau bertanya. Sudah jelas ya, teman-teman ya? Oke ya. Ya, kita lanjutin. Soal nomor 3. Nah, ini dia soalnya. Hasil kali dua bilangan bulat positif adalah genap, tetapi tidak habis dibagi 4 ya. Apakah jumlahnya ganjil atau genap? Ya, silakan.
teman-teman coba kerjakan soal nomor 3, waktunya 5 menit ya. Jadi nanti di 2.40 kita bahas. Nah, ada juga mungkin teman-teman mau ngasih soal yang teman-teman nggak bisa jawab, boleh silakan taruh di grup. Nanti hari ini juga Koko usahakan bisa menjawab. Soalnya boleh matematika, boleh IPA ya. Jadi satu orang maksimal 2 soal ya, teman-teman. Oke, boleh matematika semua, boleh IPA semua. Sementara teman-teman kerjakan ini juga nomor 3. Oh, udah kok. Ada yang kirim berarti ya. Oh, oke. Ini Kemos yang kirim ya. Oh, oke. Nggak kirim ke grup ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Oke, yang dilingkari ya. Nah, ini yang sudah dapat soalnya Koko kan kirim ke sini, share ke sini ya. Jadi teman-teman juga boleh mengerjakan juga ya. Sambil Koko ngerjain juga ya, mikir-mikir nih jawabannya apa. Jadi modelnya ini akan dikirim ke teman-teman juga. Sebentar Koko akan kasih di sebentar ya. Ada teman yang kirim soal nih teman-teman. Sebentar ya. Koko download soalnya. Oke, nah teman-teman kita tahan dulu tidak mengerjakan soal nomor berapa tadi? Nomor 3 ya. Kita kerjakan soal yang ini. Nah ini, teman-teman sudah kelihatan belum ya? Yang dilingkarin, aku besarin lagi ya. Nah ini ya. Nah teman-teman ada waktu, sekarang di 238 ditambah 5, 243. Nah setelah 243 kita bahas ya rame-rame soal nomor 7 ya. Silakan teman-teman. Jadi nomor 3 yang tadi ditunda dulu ya. Jangan dikerjain dulu. Kita kerjakan nomor 7. Oke, ini tentang percentage ya. Jadi yang belum bisa mengerti bahasa Inggris, rute untuk jogging itu 20 kilo. Ini sudah apa? Jogging sebanyak 4 kilo ya. Nah, rute Leni jogging, jadi yang sudah di jogging oleh Leni itu berapa persen ya? Nah, terus kalau pertanyaan yang kedua, rute untuk Leni untuk me- apa, melengkapi rute itu kira-kira tinggal berapa persen lagi gitu. Nah, itu dia pertanyaannya teman-teman. Di 243, teman-teman yang sudah dapat jawaban nomor 7 boleh taruh di chat. Tiga menit lagi. Soalnya gampang ini ya.
2 menit lagi, teman-teman. Oke, kita jawab saja. 1 menit ya, teman-teman. 1 menit lagi. Ya, kita jawab saja. Koko stop sharing dulu ya. Kita ubah ke whiteboard. Nah, teman-teman, saya lihat lagi soalnya. Oke, ini yang diketahui, teman-teman, apa rutenya, total rute ya, ini 20 km. Kemudian si Leni sudah di 4 km ya. Nah, kira-kira berapa persen Leni? Leninya berapa persen? 4/20 ya. Ini bikin pecahan yang satuannya sama. Dikali 100%, sehingga kita bisa coret isi KM-nya. Jadi cara ngebuatnya, mengetahui berapa persen si Leni jogging, sudah jogging, jadi kita buat pecahan yang satuannya sama. Di sini ada kilometer sama kilometer. Jadi yang ditanya itu kan Leni, berarti 4 di pembilang, yang totalnya 20 kilometer itu di penyebut, dikali 100%. Nah, kita coret nolnya 1 ya. Jadi tinggal 40/2%. Jawabannya 20%. Ya, teman-teman. Nah, terus kemudian Leni akan membuat komplit itu jika dia berapa persen lagi? Berarti 20%, 100% kurang 20%. Dia akan selesai 80%-nya lagi. Ini dia jawabannya. Oke. Ya, sudah jelas ya? Silakan salin, teman-teman. Nah, kita ke soal nomor 11, teman-teman. Nah, ini nomor 11. Nah, silakan teman-teman coba dikerjakan. Ini waktunya 1 menit. Waktu 1 menit, 3 menit ya, teman-teman. Ini gampang sekali ya. Oke. Ya, teman-teman, kita lanjut jawabin ya. Untuk yang nomor selanjutnya, oh ya, saya stop sharing dulu ya. Ini dia. Soalnya, ini nomor 11, 1 menit aja. Atau langsung kita jawab aja ya. Ini kan 90 ya. Oh, ini nggak bisa coret-coret ya. Oke, yang digambar, kok nggak bisa coret-coret di sini? Jadi ini sudutnya kan siku-siku ya, ada right angle ya. Jadi di right angle ini dicari X-nya. Jadi ini 90 kurang 33 aja. Jawabannya itu 90 kurang 33, 57 ya. Berarti yang nomor 2 ya, teman-teman ya. Oke, semoga kejawab ya. Oke, Mas, ada lagi pertanyaan? Ada yang nggak ngerti? Itu aja Koko. Itu aja ya, oke. Ya, nggak apa-apa. Kita lanjutin ke nomor 3 ya. Nomor 3. Silakan teman-teman, waktunya 5 menit ya. Di 246 sampai 251 ya.
Masih 4 menit lagi, teman-teman yang mau kasih soal boleh kirim ke grup ya. Hah? Sebentar ya, teman-teman. Pada kering semua. Oke, teman-teman. 4 menit lagi. Satu menit lagi, teman-teman. Nah, teman-teman, kita foto lagi ya, sama kayak minggu lalu ya. Oke, Kemos, boleh di-on-in videonya. Oke, ya, ya, videonya juga kita mau foto bareng ya. Silakan, Michael, Cynthia, Giselle, Jason, Rachel, BRK, sama Colin nih. Oh iya, adiknya ikutan. Oke, Jason, Michael, Cynthia, Giselle, Rachel, BRK, Colin.
Oke, kita tunggu nih 2 menit nih untuk foto bareng ya. Wih, ayo teman-teman, lagi pada sibuk bikin. Oke, teman-teman, ya udah yang siap aja ya. Oke, yuk kita foto 1, 2, 3. Oke, Jason matanya kemari ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Ya, makasih ya. Oke, kembali ke soalnya yang tadi. Berapa menit lagi nih? Oke, silakan 1 menit lagi ya. Kita bahas ya soalnya ya. Aku mau pindahin dulu fotonya. Oke. Nah, teman-teman, kita coba nomor 3 ini ya. Wow, nomor 3 ini hasil kali dua bilangan bulat positif adalah genap. Hasil kali kedua bilangan bulat positif adalah genap, tetapi tidak habis dibagi 4. Apakah jumlahnya ganjil atau genap? Jadi dua buah bilangan positif hasilnya genap. Hasil kali dua bilangan bulat positif genap, tetapi tidak habis dibagi 4. Apakah jumlahnya? Nah, jadi dijumlahin ya teman-teman ya. Jadi kan dua bilangan bulat positif kalau dikaliin kan genap. Tapi dia tidak habis dibagi 4. Tapi kalau dijumlahkan dua bilangan itu, hasilnya genap atau ganjil gitu ya maksudnya ya. Nangkep ya? Jadi kalau sudah dibuktikan sama soal ini, kalau dikaliin dua bilangan bulat positif, jawabannya genap. Tapi tidak habis dibagi 4 gitu ya. Terus kemudian kalau mau dijumlahin lagi, ini kira-kira hasilnya ganjil atau genap? Pertanyaannya itu. Jadi tinggal jawab genap atau ganjil ya. Oke, coba kita ke soalnya ya teman-teman ya. Kita ke whiteboard ya teman-teman. Ini udah paham ya? So, untuk soalnya, Koko ulang lagi ya, pertanyaannya ada ini ya. Jadi, dua bilangan bulat positif, kalau dikalikan, hasilnya tuh genap. Dan juga tidak habis dibagi 4. Nah, kalau dua bilangan bulat positif ini dijumlahin, jawabannya itu ganjil atau genap gitu ya. Oke ya. Nah, kita bisa bikin bilangan bulat positif itu bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif itu kan dia ada dua bilangan ya. Ada dua bilangan. Jadi kita bikin kasus pertama nih. Pertama, kasus pertama itu misalkan dua bilangan bulat positif itu dua-duanya genap. Nah, berarti kita ambil nih bilangan pertama X-nya ya. Kalau genap kan 2 kali N ya. Kenapa 2 kali N? Karena kalau N-nya dimasukin 1 dikali 2 pasti selalu genap. Jadi identitas genap itu 2N gitu ya. Kalau yang Y-nya misalkan 2M gitu ya. Jadi ini biar membedakan bilangan yang kedua gitu ya. Bilangan kedua itu Y. Jadi kelipatan 2 kan kalau genap ya, teman-teman. Nah, kalau ini dijumlahin atau dikaliin dulu lah ya. Kalau dikaliin dulu kan pasti habis dibagi 4 ya. Jadi ini ditolak ya. Jadi kalau kita kaliin X sama Y, 2N kali 2M, pasti 4M. Nah, ini kan habis dibagi 4. Sedangkan soal ini tidak habis dibagi 4 ya. Jadi ini bukan atau ditolak ya. Ini bukan. Nah, terus kasus kedua, kalau bilangan pertamanya itu bilangan ganjil. 2N plus 1 kan kalau ganjil ya. Jadi ganjil itu kan kalau dimasukin N-nya 1, 2 kali 1 tambah 1, 3. Nah, itu ganjil ya. Ini rumus ganjil maksudnya ya. Terus yang Y itu 2M plus 1. Nah, dua-duanya ganjil nih. Kalau hasil kalinya
Coba kita kaliin ya. 2N plus 1 sama 2M plus 1. Nah, nanti jawabannya ini 4MN dikali ke dalam ya, ditambah 2MN plus 1. Nah, ini menyatakan bahwa dia ini tidak habis dibagi 4. Karena kan ini kelipatan 4, ini harus ditambahin lagi 2, harus tambahin lagi 1 ya. Jadi ini tidak habis dibagi 4. Dan hasil jumlahnya, ini kan kita jumlahin lagi ya. Kan yang ditanyakan pertanyaannya jumlah. Ini kita jumlahin 2N plus 1 ditambah 2M plus 1. Jadi 2N, 2M plus 2. Nah, ini kan tidak habis dibagi 4 ya. Ada plus 2-nya, ada 2-nya ya. Jadi ini diterima nih. Jadi hasil jumlahnya jadi ganjil. Jawabannya ganjil ya. Teman-teman, pasti rada bingung ya. Masih ada yang bingung nggak untuk kasus soal ini? Cara ngejawabnya demikian. Ya, ada yang bingung nggak? Jadi kalau bisa dibilang jawaban jumlahnya pasti ganjil, teman-teman. Karena ya yang memenuhi kedua bilangan bulat positif itu harus ganjil tambah ganjil. Hasilnya ganjil. Harus ditambah 1 ya kok iya. Karena kalau bikin rumusnya ganjil itu kan ada 2N plus 1 ya. Kalau 2N itu genap jadinya. Gitu teman-teman. Oke, ini lumayan ini ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Cukup jelas ya, tadi siapa yang nanya? Cynthia, jelas ya. Nah, kita ke nomor 4 ya. Oh, udah jam 3 ya. Oke, nomor 4 ini kita simpen buat minggu depan ya. Teman-teman boleh kerjain di rumah dulu ya. Dapat jawabannya berapa ya. Oke, ini udah mau jam 3. Teman-teman, kita jumpa lagi minggu depan. Teman-teman boleh ajak teman-teman yang lain yang belum tahu acara ini, biar acaranya rame. Terus teman-teman juga boleh siapin dua soal minggu depan yang teman-teman belum tahu jawabannya. Nanti kita bahas rame-rame di sini ya. Cari jawabannya ya. Oke ya teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Kita serahin ke Kemos ya. Ketua kelas kita. Silakan Kemos. Halo. Halo Kemos. Ya, kok? Ya, silakan. Mau berdoa lagi atau gimana? Silakan. Kemos. Nggak usah kok. Oke, nggak usah ya. Terima kasih ya kok. Oke, ya sama-sama Kemos. Ya, Bye. ya sampai jumpa minggu Terima depan. kasih Bye-bye. Koko. Terima kasih Yo, teman-teman. yo, bye. Bye. Bye-bye. Bye.